Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa tasbih Ramadan yang dimuliakan Allah, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah menjadikan puasa sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban puasa ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi manusia yang lebih berkualitas, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kamu sekalian agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ayat tersebut apabila dibagi mengikuti ilmu manajemen, ini ada 3. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai input. Prosesnya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagai sebuah proses, Allah mewajibkan puasa untuk kita semuanya, umat muslim, umat mukmin. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Ini adalah output. Ketika input diproses dan menghasilkan output, maka disinilah kemudian seorang yang beriman setelah menjalankan puasa ini kemudian menjadi orang yang bertakwa. Seorang yang mukmin ketika berpuasa menjadi muttaqin. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini diartikan atau dijelaskan oleh sarah seorang ulama, Imam Qushairi, di mana mempunyai tanda. Takwa itu ada di dada, takwa itu ada di hati kita, tetapi kemudian dimunculkan dalam sebuah perilaku yang ini kita sering sebut sebagai sebuah indikator. Jadi indikator orang yang bertakwa itu akan bisa kita lihat dari tampilan kita sehari-hari, tampilan orang yang bertakwa sehari-hari. Paling tidak ada 4 menurut Imam Qushairi tentang indikator orang yang bertakwa. yang diambil dari huruf takwa itu sendiri.
Huruf takwa atau kalimat takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, kemudian yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf wawu, yang keempat huruf ya. Huruf ta ini adalah bermakna tawadhu. Orang yang bertakwa harus menampilkan diri sebagai seorang yang tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati. Tawadhu artinya lembah manah. Tawadhu artinya tidak takabur. Karena lawan dari takabur adalah tawadhu. Maka untuk bisa memperjelas apa arti tawadhu, kita bisa mengambil tanda orang yang takabur. Orang yang takabur itu dalam potongan hadis di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Orang yang tawadhu itu akan mengonsumsi telur walaupun keluarnya sama dengan selain telur, karena telur itu bermanfaat. Artinya apa? Artinya orang yang tawadhu itu menerima kebenaran dari mana saja dia berasal. Kemudian juga ghamtun nas, menyepelekan manusia. Orang yang takabur itu adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Orang yang takwa adalah orang yang tawadhu. Kemudian indikator yang kedua adalah huruf qaf, yaitu qanaah. Qanaah artinya menerima pemberian dari Allah dengan ikhlas, dengan rela, tanpa merasakan kekurangan. Itulah qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang qanaah itu pasti akan tentram hidupnya, karena dia tidak menginginkan sesuatu yang di luar tangannya atau di luar yang Allah memberikan rezeki kepadanya. Itulah orang yang qanaah, hidupnya akan tentram karena tidak ada keinginan untuk memiliki harta, memiliki sesuatu yang bukan haknya. Kemudian orang yang ketiga, indikator dari takwa adalah wawu. Wawu artinya warok. Warok artinya hati-hati. Dalam hidupnya seorang yang bertakwa itu harus hati-hati. Dia tahu betul bahwa di jalan itu banyak duri, banyak lubang, banyak tikungan. Maka dia ketika berjalan dalam hidupnya, dia akan hati-hati. Itulah warok. Kemudian yang keempat itu adalah yakin. Disinilah puncak dari seorang yang berpuasa itu mempunyai keyakinan. Dalam moderasi beragama yang ini harus dihasilkan dari seorang yang bertakwa, mempunyai keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa Islam adalah yang paling benar tanpa harus menyalahkan agama lain. Paham kita adalah yang paling benar tanpa menyalahkan paham orang lain. Ibaratnya orang menyukai minuman kopi, dia tidak akan menyalahkan orang yang menyukai minuman air putih dan yang lain-lainnya. Itulah para pemirsa sekalian, para pemirsa tasbih Ramadan, puasa dikaitkan dengan moderasi beragama atau moderatisme dalam Islam. Kita harus tawadhu, harus qanaah, harus warok, dan harus yakin. Dengan demikian, maka ketika kita berpuasa, kita harus menjadi manusia yang wasatiyah, mempunyai wawasan yang moderat. Moderat dalam hal ini adalah pilihan yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah kita menjadi umat yang wasatiyah, umat yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.